Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini ila bidayah mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, berada di tengah-tengah sawah dengan pemandangan yang luas. Ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga selalu kita perbanyak, kita basahkan lisan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan Rasulullah kita dapat merasakan hidup di tengah-tengah umat Islam yang penuh dengan keimanan. Baiklah, sore ini kita akan diskusi santai ya dengan Kiai Haji Muhammad Idris Ramli ini dalam rangka menguatkan para pejuang-pejuang, para komunitas-komunitas, penggerak, kader, pejuang Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh Barat Daya ini. Kami terima kasih acara ini sudah disiapkan oleh panitia. Setidaknya ini menjadi keberkahan untuk kita menghidupkan, menggerakkan, memperjuangkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kita langsung memulai. Kita persilakan kepada Kiai untuk memulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para tengku yang saya muliakan dan saya hormati, para kader muda di Aceh Barat Daya, khususnya di Belang Putih, yang saya banggakan dan saya cintai. Diskusi sore dan santai pada kali ini kita akan membawa topik tentang pentingnya menjaga nilai-nilai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan masing-masing atau di daerah masing-masing. Mengapa begitu? Orang-orang di luar Ahlussunnah seperti Wahabi itu punya visi misi untuk merebut aset, merebut masjid. Setelah merebut masjid nanti akan merubah akidahnya Jamaah. Karenanya yang rumahnya dekat masjid atau menjadi pengurus masjid itu perlu dijaga masjidnya. Nah, mengapa ini perlu perhatian serius? Karena ajaran Wahabi itu bahaya, saudara. Bahayanya terhadap akidah. Akidah itu bahaya. Wahabi ini penyimpangannya banyak sekali. Apakah penyimpangan dalam aspek tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu isinya penyimpangan semua. Dari aspek tauhid rububiyah, seperti tadi pagi kita bicarakan di tempat lain ya, tauhid rububiyah
itu isinya kufur. Wahabi sering mengatakan Syiah kufur, padahal Wahabi kufur juga itu. Sama-sama kufur sebenarnya. Mengapa kufur? Kufur karena ajarannya menentang Al-Quran. Kalau tauhid rububiyah penentangannya di mana? Menurut Wahabi, tauhid rububiyah itu definisinya pengakuan bahwa yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam jagat raya adalah Allah. Kita ini mengakui bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam jagat raya adalah Allah. Apakah salah? Ya betul memang. Yang memiliki, mengatur dan menciptakan alam jagat raya adalah Allah. Salahnya di mana? Salahnya pertama ketika pengertian ini dianggap makna khusus tauhid rububiyah, itu salah. Mengapa? Karena ini juga menjadi maknanya tauhid uluhiyah. Jadi gak bisa dikapling-kapling. Ini makna bebas kok dibilang makna khusus. Kesalahan kedua yang lebih berbahaya, kata Wahabi, sebenarnya orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semuanya bertauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam jagat raya. Itu di mana? Di kitab mereka. Wahabi punya kitab ini, sengaja saya bahas karena kajian tadi pagi diperhatikan oleh Wahabi di Belang Pidi dan mereka mau bikin kajian juga. Barangkali dia dapat tercerahkan pikirannya agar keluar dari ajaran Wahabi. Gak apa-apa, gak mengaku keluar, yang penting tinggalkan Wahabi karena menyesatkan, itu kufur itu. Nah, di dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid, ini karangan ulama Wahabi dari Saudi, Muhammad bin Ahmad Bashmil, halaman 16, ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. I'tiqad Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Di dalam ajaran Islam tidak ada firqah-firqah sesat yang memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab kecuali Wahabi. Wahabi sangat memuji. Kata dia di kitab itu, Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an la yusyrikuna fi dzalika syai'a. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang sefrekuensi dengan mereka seagama ya, selalu beriman pada Allah, dianggap beriman pada Allah dan mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, bahwa Allah yang maha menciptakan, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan, Allah maha mendatangkan bahaya, Allah maha mendatangkan manfaat. Mereka agak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini pujian Wahabi kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Mengapa bertentangan? Misalnya bahwa Allah maha menciptakan. Ini menurut Wahabi keyakinan orang-orang musyrik. Pencipta segala sesuatu adalah Allah. Padahal enggak. Orang musyrik enggak begitu. Orang musyrik masalah sifat khaliqiyah Allah. Sifat Allah maha menciptakan. Itu enggak seperti orang beriman keyakinannya. Karena orang musyrik ini mengingkari kemampuan Allah menghidupkan lagi orang yang mati. Itu kan bagian dari sifat khaliqiyah kan. Ini di mana? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim.
qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin azim. Orang musyrik ini membuat perumpamaan pada kita dan lupa penciptaan dirinya. Waqalah, dan berkata orang musyrik. Jadi ada orang musyrik mengambil tulang belulang orang yang sudah mati, yang sudah lama. Lalu di depan Nabi, tulang belulang itu ditekan-tekan dengan tangannya, digini-gini sampai hancur. Kata dia, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini? Sudah hancur. Artinya, orang musyrik itu tidak meyakini kalau Allah mampu menciptakan kembali makhluk yang sudah mati. Makanya di sini dikatakan qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Loh, katakan Muhammad, yang akan menghidupkan dia yang menciptakan pertama kali. Yang menciptakan pertama kali Allah, berarti yang kedua kali Allah lagi yang menciptakan atau menghidupkan di situ. Nah, artinya orang musyrik ini juga ingkar terhadap sebagian sifat khaliqiyah Allah. Allah Maha Pencipta. Dan ini bukan sekali, dua kali di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menerangkan masalah ini. Ini yang khaliqan wa raziqan. Yang khaliqan. Yang ke belakang. Raziqan muhyian wa mumitan dharran wa nafi'an. Ini lebih banyak lagi. Bahwa orang musyrik itu memang punya keyakinan berhala-berhala yang mereka sembah dapat mendatangkan manfaat dan madarat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Orang-orang musyrik itu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan yang disembah, agar berhala-berhala itu mendatangkan kemuliaan pada mereka. Artinya orang musyrik ini beranggapan berhala itu mendatangkan kemuliaan. Jadi begitu. Dalam ayat lain di surah Yasin, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsharun. Orang-orang musyrik menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan yang disembah. Barangkali mereka mendapat pertolongan. Artinya orang musyrik berkeyakinan berhala dapat menolong. Ini berarti syirik memang secara rububiyah. Kok dibilang beriman? Ini kufurnya Wahabi. Tauhid rububiyah itu bertentangan dengan Al-Quran. Dan menentang Al-Quran waraddun nusus kufrun. Menentang Al-Quran, kata para ulama, itu hukumnya kufur. Ini bahaya tauhid rububiyah. Lalu bahaya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu juga sama. Karena uluhiyah itu menurut Wahabi pengakuan bahwa beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Itu masih benar. Ibadah memang hanya ditujukan pada Allah. Cuman kalau makna ini dianggap makna khusus uluhiyah itu salah. Karena ini juga maknanya tauhid rububiyah. Jadi jangan dikapling-kapling. Mereka ini suka kapling-kapling. Ini bagiannya rububiyah, ini bagiannya uluhiyah. Padahal gak bisa dikapling-kapling karena itu satu kesatuan. Kesalahan kedua, masalah tauhid uluhiyah. Wahabi beranggapan ya amalan-amalan wasilah, tawassul, istighatsah, tabarruk itu dianggap bagian dari ibadah. Itu salah. Lalu dianggap melanggar tauhid uluhiyah. Ini salah lagi. Mengapa salah? Bertawassul, beristighatsah, bertabarruk gak melanggar tauhid uluhiyah. Karena itu bagian dari ajaran syara'. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah lahir atau sebelum diutus. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Fala'natullahi 'alal kafirin.
orang-orang Yahudi selalu memohon kemenangan